Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin alamin. Selamat datang kawan-kawan. Saya perkenalkan Muhammad Ridho Ilahi, NIM 1321042. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang materi hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan jenis pengetahuan, di mana dalam mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis. Oke kawan-kawan, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan materinya. Pertama, hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state yang mengetahui sesuatu, yaitu menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Seiring dengan perkembangan, pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mengembangkan pengetahuannya secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya yang memiliki keterbatasan hidup atau survival. Hakikat pengetahuan dikutip menurut Ahmad Tafsir merupakan kondisi mental atau keadaan pikiran seseorang. Mengetahui sesuatu berarti membentuk konsepsi atau gambaran tentang suatu objek. Dengan kata lain, membuat representasi tentang fakta yang ada di luar pikiran. Nah, dalam hakikat pengetahuan ini kawan-kawan, ada bagiannya. Yang pertama itu adalah realisme, kedua adalah idealisme. Nah, mari kita masuk yang pertama dulu kawan-kawan, yaitu realisme. Apa itu realisme kawan-kawan? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada, realisme adalah teori memiliki pandangan konkret terhadap dunia. Menurut realisme ini, pengetahuan adalah representasi yang sesuai dengan apa yang ada secara faktual di dunia nyata. Nah, itu kawan-kawan tentang realisme. Selanjutnya itu kedua adalah idealisme. Idealisme mungkin kawan-kawan tidak asing lagi kan. Jadi idealisme itulah menyatakan bahwa mendapatkan pengetahuan yang sepenuhnya sesuai dengan realitas adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, bagi orang idealis, pengetahuan hanyalah representasi subjektif dan bukan representasi objektif tentang suatu realitas. Subjektivitas dilihat sebagai hasil dari yang mengenali, yaitu orang yang menciptakan gambaran tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan menurut teori idealisme ini, tidak mencerminkan kebenaran yang mutlak. Yang dapat diberikan hanyalah gambaran berdasarkan persepsi atau pengalaman subjektif individu. Nah, itu kawan-kawan. Selanjutnya materi kedua kawan, poin kedua yaitu sumber pengetahuan. Nah, kawan-kawan, sumber pengetahuan itu ada 4. Pertama itu idealisme, empirisme atau pengetahuan indrawi, ketiga rasionalisme, akal, dan keempat itu adalah wahyu. Mungkin yang idealisme kawan-kawan sudah tahu, sudah dijelaskan tadi. Lanjut ke empirisme. Empirisme ini atau disebut juga dengan pengalaman indrawi. Dikutip dari John Locke tahun 1632 sampai 1704, mengemukakan teori ini adalah rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia tak tahu apa-apa seperti kertas putih yang belum ternoda. Nah, itu kawan-kawan menurut John Locke. Pengalaman indrawinya mengisi catatan harian jiwanya hingga menjadi pengetahuan yang sederhana sampai begitu kompleks dan menjadi pengetahuan cukup berat. Nah, kawan, selain John Locke, ada juga menurut David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 yang mengatakan bahwa manusia ini adalah sejak lahirnya belum membawa pengetahuan apa-apa. Manusia mendapatkan pengetahuan melalui pengamatannya yang memberikan dua hal, kesan atau impression
dan pengertian atau ide atau idea. Nah, itu kawan-kawan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah rasionalisme atau akal. Rasionalisme adalah memandang pengetahuan diperoleh hanya mengandalkan kemampuan akal melalui berpikir logis. Maka aliran rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal sebagai alat terpenting dalam memperoleh dan mencetak pengetahuan. Rasionalisme adalah menyatakan bahwa nalar merupakan dasar kepastian pengetahuan. Oke, kawan-kawan, selanjutnya yang keempat itu adalah wahyu. Wahyu mungkin adalah wawasan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui nabi-nabi sebagai perantaranya. Para nabi menerima pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya atau kerja keras. Wahyu Allah meliputi pengetahuan tentang kehidupan, tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segala isinya, serta kehidupan di alam akhirat. Kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada Nabi sebagai perantara, dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaian merupakan dasar dari penyusunan pengetahuan ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Materi ketiga yaitu jenis pengetahuan. Nah kawan-kawan semuanya, jenis pengetahuan itu biasa disebut sebagai common sense, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran atau akal sehat, baik dalam menyerap dan memahami suatu objek, serta menyimpulkan atau memutuskan secara langsung atau suatu objek yang diketahui. Kedua, kawan-kawan, pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Yang ketiga itu adalah pengetahuan filsafat. Kawan-kawan, ini adalah pengetahuan yang bersifat spekulatif, diperoleh melalui hasil perenungan yang mendalam. Pengetahuan filsafat merupakan keuniversalisan dan kedalaman kajian atas suatu yang menjadi objek kajiannya. Yang keempat, kawan-kawan, pengetahuan ilmiah, yaitu merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi atau disusun dan secara sistematis, yang mempunyai metode dan memiliki prosedur. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Oke kawan-kawan, itulah sejumlah materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dalam materi kali ini yang saya jelaskan adalah filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab yang terdalam. Filsafat mencari jawaban atas pertanyaan yang dihadapi dengan berpangkal pada manusia dan pikirannya. Ilmu merupakan lukisan atau keterangan yang lengkap dan konsistensi mengenai hal yang dipelajari dalam ruang dan waktu. Itulah kawan-kawan seluruh materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Yeah.